Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan atau menjalankan menuntut ilmu. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa menuntut ilmu dengan keadaan nyaman ya, meskipun dalam keadaan online dikarenakan efek pandemi ini. Baik, langsung saja untuk mata kuliah praktikum ibadah dan tahfidz. Saya sendiri untuk perkenalan dulu ya. Ya, nama saya yaitu Ibu Mutmainnah, Magister Pendidikan, alamat Gebok, Kudus, kemudian kontak person semisal jika ada yang harus dihubungi 085740865052. Kemudian untuk pendidikan terakhir saya yaitu S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oh ya, untuk deskripsi mata kuliah pada praktikum ibadah dan tahfidz. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari ilmu-ilmu ibadah terkait seperti sholat, toharoh, baik untuk keperluan peningkatan kualitas ibadah diri dan keperluan melakukan pembimbingan terhadap individu atau masyarakat yang mengalami krisis psikis ataupun fisik. Kompetensi yang diharapkan nantinya yaitu dari mahasiswa adalah mampu mempraktekkan pokok pembahasan yang ada dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk capaian mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori dasar praktikum ibadah tahfidz. Yang kedua, mahasiswa mampu mengurai aspek-aspek praktikum ibadah dan tahfidz. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kemanfaatan praktikum ibadah dan tahfidz. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis praktikum ibadah dan tahfidz. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi praktikum ibadah dan tahfidz. Untuk kriteria dan bentuk penilaian. Kriteria pada mata kuliah ini yaitu ketepatan menguraikan pengertian, kemudian ketepatan dalam mempraktikkan, kemudian ketepatan dalam menghafal. Kita full praktek ya. Untuk bentuk penilaiannya yaitu non-tes karena kita praktikum. Non-tes yang pertama itu mempraktikkan, kemudian non-tes yang kedua adalah kelancaran menghafal. Untuk materi dalam praktikum ibadah dan tahfidz, yang pertama yaitu toharoh. Pada materi toharoh tersebut, kalian untuk menjelaskan macam-macam najis. Jadi tidak hanya praktek saja, tapi kalian jelaskan dulu macam-macam najis itu apa. Kemudian kalian praktikkan bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bertayamum, kemudian bagaimana cara untuk mandi besar. Untuk praktik wudu dan tayamum bisa kalian lakukan secara real, tapi kalau untuk mandi besar, kalian bisa lakukan secara pantomim gitu ya. Yang kedua yaitu sholat fardu. Sholat fardu yang nanti kalian praktekkan adalah sholat subuh disertakan kunut, kemudian doa setelah sholat. Yang ketiga sholat sunnah. Sholat sunnah yang kalian praktekkan nanti adalah sholat tahajud dan sholat duha berikut dengan doanya. Yang keempat yaitu praktek mengkafani jenazah dan sholat jenazah. Yang kelima hafalan doa penutup majelis ya. Semisal nanti kalian kalau sudah terjun ke masyarakat, ini juga sebagai bekal kalau kalian tuh sudah hafal-hafal tentang doa penutup majelis ya. Terserah nanti doanya apa aja, yang penting dimanfaatkan ketika sudah selesai majelis, kalian ditugaskan doa, kalian sudah siap. Yang keenam yaitu khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini untuk putra alias mahasiswa. Kemudian kalau hitobahnya itu untuk mahasiswi. Jadi beda. Bagi mahasiswa
Yang laki-laki bertugas khutbah Jumat, yang perempuan, yang mahasiswi yaitu khitobah alias seperti ceramah. Yang ketujuh, menghafal surat An-Nas sampai At-Takasur. Yang kedelapan, menghafal surat Al-Qari'ah sampai Al-Bayyinah. Yang kesembilan, menghafal surat Al-Fajr sampai Al-Ghosyah. Yang kesepuluh, menghafal surat Al-Qadr sampai Al-Duha. Yang ke-11, menghafal surat Al-Fajr sampai Al-Ghosyah. Yang ke-12, menghafal surat Al-A'la dan An-Naba. Nah, itu terakhir. Kemudian untuk kontrak pembelajarannya, yang pertama, buatlah konten atau channel YouTube sebagai media pembuatan video atau penyimpanan video, atau jika kesulitan bisa menggunakan Google Drive untuk penyimpanannya. Yang kedua, setiap satu materi praktek disajikan berupa video. Jadi satu materi kuliah itu satu video ya. Kemudian yang ketiga, ketika upload video praktikum tersebut di YouTube, kemudian kirim link URL ya YouTube tersebut di aplikasi Vclass pada bagian tugas. Jadi ketika nanti kalau kalian untuk mengirim tugasnya itu berupa video tapi berupa link, bukan videonya asli, linknya saja. Entah itu link YouTube atau link Google Drive, kalian upload pada bagian tugas di Vclass. Kemudian yang keempat, proses perkuliahan dengan cara kirim link URL tadi yang saya jelaskan di aplikasi Vclass bagian tugas yang dilakukan oleh mahasiswa pada setiap pertemuan berdasarkan materi yang sudah ditentukan waktu perkuliahannya. Ya, jadi kita full praktek, tapi prakteknya berupa video karena kita online, jadi harus berupa video. Yang kelima, khusus praktik hafalan surat-surat, untuk perekaman video dilakukan dengan cara menutup mata. Jadi ketika kalian melakukan tugas record menghafal hafalan surat-surat Al-Quran, jadi kalian itu dengan cara menutup mata ya, entah menutup mata secara langsung atau dengan tangan. Supaya apa? Hal ini menghindari kecurangan gitu ya. Yang keenam, khusus praktek hafalan surat-surat, perhatikan makharijul huruf dan tajwid. Nah, utamakan tartil ya, bukan lagu. Kemudian yang ketujuh, UTS. Untuk UTS-nya nanti kita langsung praktik hafalan. Kemudian yang tugas UAS-nya yaitu membuat laporan deskripsi. Nah, udah itu aja untuk mengenai kontrak pembelajaran. Yang saya harapkan untuk hari Senin yang akan datang kalian sudah mengirimkan link tugas tersebut berdasarkan urutannya ya. Semisal nanti toharoh, berarti kita Senin depan kalian sudah kirim link video tentang toharoh, dan berikutnya sholat fardu, dan berikutnya minggu depannya lagi sholat sunnah, seterusnya sampai selesai. Nah, cukup itu yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan kalian diberi kesehatan selalu untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, jika ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.